Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Mutmaina selaku PJ dari Muskuloskeletal. Jadi saya akan mendemonstrasikan exercise 2 mengenai skeletal muscle physiology untuk activity 3, the effect of stimulus frequency on skeletal muscle contraction. Nah, adapun tujuan dari percobaan kali ini adalah untuk memahami istilah frekuensi stimulus, penjumlahan gelombang, dan trap. Lalu yang kedua adalah untuk mengamati efek dari meningkatnya frekuensi stimulus pada kekuatan yang dikembangkan oleh otot yang terisolasi. Lalu yang ketiga adalah untuk memahami bagaimana meningkatkan frekuensi stimulus untuk otot rangka yang terisolasi dengan memicu penjumlahan gaya yang berkedut. Lalu untuk pendahuluannya silakan baca masing-masing di penuntun yang akan dibagikan. Lalu untuk pre-lab quiz-nya jangan lupa untuk menjawab dan men-submit dari jawaban dari teman-teman sekalian. Nah, kita telah masuk pada bagian eksperimen. Nah, langkah yang pertama, kita perhatikan bahwa voltase pada stimulator dimulai pada 8,5 volt, lalu kita tekan single stimulus dan amati hasil pada osiloskop. Lalu next. Langkah yang kedua, kita perhatikan tampilan kekuatan pada active force-nya dan kemudian kita tekan record data untuk menampilkan hasil pada tabel. Next, lalu yang ketiga, tekan single stimulate dan biarkan garis naik kemudian jatuh dengan sempurna. Segera setelah garis kembali pada garis dasar, kembali tekan single stimulus lagi. Lalu next. Nah, langkah keempat kita perhatikan kekuatan aktif untuk kedutan otot yang kedua kalinya. Lalu kita tekan record data untuk menampilkan hasilnya pada tabel. Kalau kita next. Nah, silakan teman-teman sekalian untuk mengerjakan stop and think question-nya. Lalu yang kelima, kita perhatikan peningkatan kekuatan pada active force-nya yang diperkuat oleh otot dengan stimulus kedua intermedial fenomena trap. Nah, lalu kita klik clear tracking untuk menghilangkan grafik pada osiloskop. Kita next, lalu langkah yang keenam adalah kita perhatikan proses penjumlahan gelombang. Kita klik single stimulus dan perhatikan jejak naik dan mulai jatuhnya. Sebelum jejak jatuh sepenuhnya kembali ke dasar, kita klik single stimulus lagi. Klik single stimulus sebelum sampai ke dasar, lalu kita tekan single stimulus sekali lagi. Setelah itu, perhatikan kekuatan active force untuk kedua kedutan otot dan klik record datanya. Lalu silakan kerjakan predict question-nya. Lalu jangan lupa untuk mensubmit jawabannya. Lalu yang kedelapan adalah sekarang stimulus pada otot pada frekuensi yang lebih tinggi dengan mengklik single stimulate 4 kali secara cepat. Lalu kita next. Nah, yang ke-9 itu kita perhatikan kekuatan pada active force-nya untuk kedutan otot kedua dengan cara kita mengklik record data untuk menampilkan hasil pada tabel. Lalu kita next. Nah, untuk yang langkah ke-10 kita tekan clear tracking untuk menghilangkan grafik pada osiloskop. Next, lalu jangan lupa untuk mengerjakan stop and think question-nya. Misalnya, ini hanyalah perumpamaan. Nah, jangan lupa untuk mensubmit jawabannya ya. Terus next, untuk prediksi question-nya juga jangan lupa. Lalu langkah yang ke-11 adalah kita naikkan tegangan ke
10 volt dengan mengklik tombol plus di samping voltage display-nya. Nah, setelah menetapkan tegangannya, kita akan klik single stimulus 4 kali 4 kali berurutan secara cepat. Setelah itu kita next. Nah, langkah ke-12 itu adalah kita perhatikan kekuatan aktif atau active force-nya untuk kedutan otot dan kita klik record data untuk menampilkan hasilnya pada tabel. Lalu kita next, lalu yang langkah yang ke-13 adalah kita klik clear tracking untuk menghilangkan grafik pada osiloskop. Next, lalu langkah ke-14 itu kita kembalikan tegangan menjadi 8 volt dengan klik tombol min di samping pada tampilan voltage. Lalu setelah mengatur voltage, kita klik single stimulus sebanyak yang kita bisa secara cepat. Kita klik sebanyak yang kita bisa secara cepat. Nah, perhatikan setelah mengatur voltage-nya kita tadi klik single stimulus sebanyak yang kita bisa secara cepat. Nah, kita perhatikan pada kekuatan aktifnya atau active force-nya jika kita tidak mencapai pada kekuatan 5,2 gram, kita kembali kita klik clear tracking dan kemudian klik single stimulus lebih cepat lagi. Nah, ulangi langkah itu sampai kita mencapai pada kekuatan aktif atau active force-nya itu pada 5,2 gram. Kemudian kita setelah mencapai pada active force 5,2 gram, kita klik record data untuk menampilkan hasil pada tabel. Lakukan percobaan tersebut sampai kita mencapai pada active force 5,2. Silakan teman-teman mencobanya masing-masing. Jangan lupa untuk klik record data. Yang di sini ya 5,2. Kita record data, terus next. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan stop ending question-nya. Lalu ini adalah langkah terakhir, kita tekan submit untuk menyimpan di laporan lab. Silakan teman-teman kerjakan post lab quiz-nya. Lalu submit. Nah, untuk review sheet-nya nanti akan diinfokan bagaimana pengerjaannya. Lalu ini adalah lab report-nya, ini adalah hasil dari praktikum kita. Lalu jangan lupa untuk mengklik save to PDF dengan format nama dan NIM. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.